Bertemu kembali dalam pembelajaran hukum kelembagaan negara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lembaga negara independen. Isu ini sudah menarik perhatian bagi terutama sarjana hukum tata negara di Indonesia, yang nampak dari beberapa publikasi yang menulis topik itu. Istilah yang digunakan adalah lembaga negara independen, atau kadang-kadang disebut juga Komisi Negara Independen. Tetapi dalam kajian lain juga digunakan istilah lembaga negara non-struktural. Akan tetapi dalam pembahasan kita kali ini digunakan istilah lembaga negara independen. Penataan dan fungsi organisasi sejak era tahun 80-an, terutama di lingkungan negara kerjasama ekonomi dan pembangunan, telah mengalami pergeseran yang besar. Salah satu tren yang paling dominan dalam organisasi publik di negara-negara tersebut adalah pergeseran dari urusan publik yang terpusat dan terkonsolidasi menuju ke urusan publik yang terdesentralisasi dan bersifat otonom. Sistem administrasi publik kemudian dipisah dan dipencarkan menjadi berbagai jenis organisasi otonom atau institusi yang independen, yang biasa diistilahkan dengan lembaga negara independen. Lembaga sejenis ini antara lain seperti Federal Trade Commission di Amerika Serikat, Commission de Operation de Bourse di Italia, atau The Commission of Racial Equality di Inggris. Konsepsi pembentukan lembaga negara pada awalnya merujuk pada ajaran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Perkembangan model kelembagaan negara tersebut juga terjadi di Indonesia. Melalui amandemen konstitusi, format penyusunan lembaga negara kemudian tidak secara kaku mengikuti ajaran trias politika tersebut karena lebih diarahkan untuk menyesuaikan dengan aspirasi rakyat dan kebutuhan perkembangan zaman. Trauma panjang akan otoritarianisme dan absolutisme menyebabkan model kelembagaan negara disusun sedemikian rupa secara terpisah dan setara sehingga dapat saling mengimbangi dan mengawasi. Seiring waktu, tuntutan akan perbaikan pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas pihak penyelenggara negara juga terus menguat sehingga mendorong adanya reformasi institusi negara. Sekarang kita lihat di dalam visual ini, nampak bahwa dalam konteks lembaga negara, terutama ada di lingkungan rumpun kekuasaan eksekutif, terdiri atas presiden dan wakil presiden, ya. Kemudian di sini ada lembaga negara, ya. Ini maksudnya bersama-sama presiden dan wakil presiden untuk menunjuk lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang dasar, disebut dalam undang-undang dasar dan diberikan kewenangannya dalam undang-undang dasar. Atau kemarin pada tatap muka kedua kita sebut sebagai lembaga tinggi negara. Nah, di bawah presiden itu ada kementerian, ya. Kemudian di samping kementerian ada lembaga pemerintah non kementerian. Ini bukan lembaga negara independen, ya. Lembaga pemerintah non kementerian ini yang jumlahnya 28 itu menunjuk pada lembaga-lembaga yang di luar kementerian, ya. Misalnya Badan Pertanahan Nasional, Badan Arsip Nasional, dan seterusnya. Kemudian ada alat negara, ya, yang berhubungan langsung dengan presiden, yaitu TNI, BIN, Polri, dan Kejaksaan. Nah, di mana posisi lembaga non struktural itu ada di sini, ya. Jumlahnya sekarang ada 135, lebih kurang, ya. Nanti kita review lagi karena Presiden Jokowi selama 10 tahun kepresidenan itu telah mencoba untuk melakukan evaluasi dan penghapusan lembaga-lembaga negara non struktural ini. Kemudian kenapa letaknya di sini? Karena dia sesungguhnya bagian dari penyelenggaraan pemerintahan rumpun eksekutif
tetapi tidak sama dengan lembaga-lembaga, kementerian, dan alat negara yang berada di bawah presiden. Nanti akan kita lihat langsung ciri-cirinya. Kemudian ada lembaga penyiaran publik, itu ada dua, yaitu RRI dan TVRI. Jadi di situ ya posisi dari lembaga negara independen ini. Kemudian teori kelembagaan negara pasca amandemen itu merujuk pada cakupan yang lebih luas lagi, karena kemudian di dalam praktek nama dari lembaga negara independen ini bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan nama komisi ya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, ada yang namanya komite, ada yang menggunakan nama dewan, ada yang menggunakan nama lembaga, ada yang menggunakan nama badan, tim, dan nama-nama lain. Kemudian ini adalah lembaga negara independen yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar yang dibentuk dengan ketentuan undang-undang. Silahkan disimak ya. Ini juga ya. Ini kemudian ini adalah lembaga negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar dan dibentuk dengan dasar hukum peraturan pemerintah. Ini adalah lembaga negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar tetapi dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Kemudian ini lembaga negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar dan dibentuk dengan peraturan presiden. Jadi kalau direkapitulasi kondisinya seperti ini. Bentuk lembaga negara itu ada yang diberi nama dewan, badan, lembaga, dan komisi, atau bentuk-bentuk yang lainnya ya. Kemudian jumlahnya ada 71. Kemudian menurut dasar hukumnya ada yang dibentuk dengan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan presiden. Jumlahnya ada 71 lembaga. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi sehubungan dengan lembaga-lembaga negara independen tersebut? Silahkan simak video berikut ini. 18 lembaga yang akan dibubarkan dalam waktu dekat, meski belum merinci daftar lembaga yang akan dihapus. Salah satu alasan perampingan dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara di tengah pandemi virus corona. Sementara di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengaku 3 lembaga yang akan dibubarkan, yakni Komisi Nasional Lanjut Usia atau Komnas Lansia, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan atau BSANK, dan Badan Restorasi Gambut atau BRG. Apa urgensinya belasan lembaga itu dibubarkan? Jadi tentunya Presiden Joko Widodo mewacanakan untuk membubarkan lembaga negara di depan menteri-menterinya kala rapat kabinet 18 Juni lalu. Saat itu Presiden kecewa dengan kinerja para menteri yang dinilai tak punya progres kemajuan tentunya yang signifikan untuk menangani COVID-19. Tapi Pak Jokowi tidak merinci lembaga seperti apa yang akan dibubarkan. Kata Pak Jokowi, semakin ramping organisasi ya kosnya kan bisa semakin kita kembalikan. Anggaran biaya kalaupun kita bisa kembalikan ke kementerian atau menteri, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi?
lagi atau ke komisi-komisi itu lagi. Jadi pembubaran lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat juga sebenarnya pernah diucapkan oleh Pak Jokowi pas menang Pilpres 2019 lalu. Di pidato kemenangannya yang bertajuk Visi Indonesia Maju. Jadi selama menjadi presiden dari 2014 lalu sebenarnya, Pak Jokowi itu sudah membubarkan beberapa lembaga negara. Kita lihat sama-sama. Jadi lembaga negara yang dibubarkan oleh Pak Jokowi tercatat ada 23 lembaga negara yang dibubarkan selama Pak Jokowi menjabat. Di antaranya adalah Dewan Penerbangan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Penyandang Cacat, ada Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan juga Pengendalian Pembangunan, Perumahan dan juga Permukiman Nasional, ada Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, lalu ada juga Badan Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Membentuk sejumlah lembaga negara. Di antaranya adalah Badan Keamanan Laut atau Bakamla di tahun 2014, Kantor Staf Presiden atau KSP di tahun 2015, Badan Restorasi Gambut di tahun 2016, lalu ada Komite Ekonomi dan Industri Nasional di tahun 2016, ada Satgas Saber Pungli di tahun 2016, lalu Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di 2016, Komite Nasional Keuangan Syariah di 2016, ada UKP Pembinaan Ideologi Pancasila yang dulu juga sempat menjadi sorotan begitu soal gajinya, lalu ada juga Badan Siber dan juga Sandi Negara di tahun 2017. Tapi pertanyaannya, lembaga mana lagi nih yang akan dikat atau dihilangkan sama Pak Jokowi? Kita lihat sama-sama. Jadi menurut Pak Muldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, maksud Pak Jokowi untuk menyederhanakan birokrasi adalah pemerintah memikirkan struktur organisasi yang dibuat harus efektif. Pertama, harus memiliki fleksibilitas tinggi. Yang kedua, harus adaptif. Dan yang ketiga, bersifat sederhana. Supaya kalau punya karakter, akan memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi menurut Pak Muldoko, yang akan menjadi concern dari Kementerian Pan-RB atau Kemenpan-RB untuk dievaluasi atau di-cut adalah lembaga-lembaga yang berbentuk komisi yang berdiri berdasarkan PP dan juga Perpres. Kalau KSP gimana Pak Muldoko? Kan dibentuknya lewat Perpres dan juga tentunya Perpres nomor 83 tahun 2019 ya. Cuma Pak Jokowi yang Jadi memang sebetulnya kalau dilihat dari segi administrasi publik dan kemudian dianutnya doktrin welfare state atau negara kesejahteraan, maka ketiga organ negara sederhana versi Montesquieu itu kemudian berkembang menjadi lembaga-lembaga negara baru. Konsep welfare state ini kemudian memaksa pemerintah untuk melakukan intervensi dalam semua aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai kemajuan bangsa. Dan konsekuensinya adalah bertumbuhnya kapasitas birokrasi dan juga lembaga-lembaga negara independen. Kemudian ciri lembaga negara independen ini apa? Terutama ini adalah lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang, ya. Jadi bersifat independen dalam arti tidak berada di bawah pengaruh satu organ kekuasaan negara yang utama, menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat eksekutif, legislatif terbatas, bahkan ada yang menjalankan fungsi yudisial sekaligus. Contohnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kemudian pengisian jabatan atau anggotanya melibatkan masyarakat. Jadi karena dia sebetulnya untuk menjalankan konstitusi, maka secara teoritis dia termasuk kategori lembaga negara yang independen. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak secara tegas mengatur identifikasi persoalan-persoalan apa yang harus dijalankan oleh sebuah lembaga negara independen. Sehingga dalam praktek bukan saja dengan undang-undang, bahkan dengan aturan-aturan di tingkat eksekutif seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan presiden, muncul lembaga-lembaga negara seperti itu. Jadi kemudian kenapa dibentuk lembaga negara independen ya? Yang pertama adalah untuk mendorong transparansi, pemerintahan yang bersih, pemenuhan hak asasi manusia dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Pembentukan komisi independen di negara dunia ketiga didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan belum memenuhi tuntutan kebutuhan terhadap pelayanan umum dengan standar mutu dan ragam yang semakin meningkat.
Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada akibat asumsi dan bukti mengenai korupsi yang sulit diberantas. Kemudian yang keempat, tidak independensinya suatu lembaga negara sehingga tidak imun terhadap intervensi sesuatu kekuasaan negara atau kekuasaan lain. Saya kira demikian ya untuk pembahasan mengenai lembaga negara independen, dan kita bisa melanjutkan dengan diskusi dan telaah referensi. Sekian, terima kasih.